Pemirsa, sampai kita di ujung acara. Dan fatwa terakhir saya harapkan dari Pak Andi Hamzah. Profesor Andi Hamzah. Enggak perlu diketok-ketok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja mengenai hukum pidana ya. Tadi Ibu di sini mengatakan bohong itu jahat. Pak ini mengatakan, Pak Fakhri mengatakan manusiawi. Semua orang pernah bohong. Saya sudah katakan kepada dia, terutama suami kepada istri ya. Dari sudut hukum pidana, bohong sendiri itu bukan tindak pidana. Jahat, buruk, tapi bukan tindak pidana. Sebagaimana kita ketahui, hukum pidana itu tidak semua perbuatan jahat masuk hukum pidana. Dan tidak semua masuk hukum pidana itu jahat. Memakai helm, tidak pakai, naik motor tidak pakai helm, naik mobil tidak pakai sabuk pengaman, dihukum. Mana jahatnya? Kalau mati sendiri. Karena negara mau ngatur ketertiban umum. Tidak semua yang jahat harus kemudian. Maka itu ini ada Komisi 3 DPR di situ. Maka itu karena berpendapat semua jahat harus masuk hukum pidana, maka barangkali rancangan KUHP kita itu lebih 700 pasal KUHP yang tertebal di dunia nanti. Semua yang jahat buruk-buruk masuk hukum pidana. Yang masuk hukum pidana kalau memang sudah memenuhi unsur bohong itu. Apakah dia menghina, apakah dia mencemarkan nama baik, apakah menghasut, apakah menipu, apakah menyiarkan propaganda ISIS, apakah dia menista agama. Nah, itu yang masuk ke pidana. Kalau sudah diatur di dalam undang-undang pidana. Kemudian kita harus ingat lagi bahwa hukum pidana modern sekarang sudah berubah dari menjerahkan orang dengan sengaja membuat orang sengsara bagi pelanggar hukum. Itu dulu. Sekarang hukum pidana berubah menjadi hukum fungsional. Hukum pidana juga bisa menjadi sarana pembangunan, memperbaiki orang lebih baik, mencegah orang melakukan kejahatan. Sehingga demikianlah perlu usaha prevensi sebenarnya. Seperti masalah buku tadi. Masalah buku ini. Sebenarnya ada jalan prevensi. Pasal 30 ayat 3 huruf C Undang-Undang Kejaksaan. Kejaksaan berwenang untuk menarik suatu buku, majalah, tulisan, brosur yang meresahkan masyarakat. Itu sistem prevensi. Jangan dibiarkan, diributkan, ajukan ke pengadilan. Pengadilan terbuka untuk umum, sehingga orang mau tahu malahan. Buku yang diributkan itu justru sekarang orang cari, mana itu buku? Mau baca. Nah ini perlu ya. Kemudian saya perlu kemukakan di sini bahwa karena hukum pidana sudah menjadi hukum fungsional, maka sekarang cenderung mengurangi orang dituntut pidana. Di Belanda sekarang 60% perkara pidana tidak diajukan ke pengadilan lagi. Kalau penghinaan suruh damai, minta maaf dan bayar denda sedikit kepada negara. Menipu-nipu sedikit sudah bayar, tidak usah masuk dituntut dia ke penjara. 60%. Hanya 40% dimasukkan ke pengadilan. Begitu juga Jepang. Jepang itu perkara yang bebas 0,001%. 100.000 perkara baru 1 bebas. Kalau kita 3 perkara 1 bebas. Kenapa? Hanya yang betul-betul jaksa dapat membuktikan ke pengadilan, yang dimajukan ke pengadilan, dan perlu orang yang dihukum. 100.000 baru 1 bebas. Kalau di Jepang orang diadili, pasti dihukum. Hampir pasti. Dan pengadilannya singkat. Saya menonton sidang memang perkara ringan hanya 1 jam.
Sidang perkara di Jepang 1 jam. Di sini berhari-hari sampai Ahok jam 10 malam masih sidang. Tidak ada negara seperti itu. Karena kita memakai hukum pidana ini untuk pembalasan, bukan untuk mendidik masyarakat. Jadi kita sudah seperti ini, ancaman pidana juga terlalu tinggi. Misalnya undang-undang kehutanan itu, pidana seumur hidup ada dalam undang-undang kehutanan. Denda 1 triliun. Siapa mau bayar denda 1 triliun? Baru tidak diatur, kalau tidak mau dibayar apa? Itu yang bikin undang-undang nafsu, Pak. Hah? Ya bikin undang-undang itu nafsu, memenjarakan orang. Iya, betul. ITE juga 6 tahun supaya bisa ditahan. Nah, begitu. Jadi seperti undang-undang ITE yang baru. Sayang sekali DPR ini kurang sadar. Sementara sekarang membuat KUHP baru. Kenapa penghinaan, pencemaran nama baik harus memasukkan ke undang-undang ITE, mesti ke KUHP. Hanya di dalam KUHP ditentukan di ayat berikutnya. Penghinaan atau pencemaran nama baik melalui IT dihukum lebih berat. Kalau melalui IT menipu untuk terorisme dihukum lebih berat. Begitu mestinya. Bukan undang-undang baru. Undang-undang sendiri, undang-undang administrasi itu seperti IT, lingkungan hidup, kehutanan. Ya tapi kalau itu ditambahin, Pak, repot juga. Karena konsepnya hukum pidana penghinaan 310 KUHP. 7 bulan. 9 bulan. 9 bulan. ITE 6 tahun. Jangan. Iya, gimana coba? Di ayat 2 boleh dikatakan 1 tahun atau 2 tahun. Karena menghina ini juga relatif. Penghinaan di Batak dan di Solo lain. Melanggar kesusilaan lain. Di Papua orang telanjang bulat pakai koteka tidak melanggar kesusilaan. Coba kita datang ke LC itu pakai koteka telanjang bulat, apa tidak melanggar kesusilaan? Jadi banyak yang seperti itu. Jadi itu diserahkan kepada the sound sense of justice of the people, the sound sense justice of the people. Ya itu rasa keadilan hati nurani rakyat. Itu tugasnya Pak Hari Hamzah lah, sampai teman-temannya itu. Kita berteriak, tapi Komisi 3 tidak dengar kemana. Jadi undang-undang administrasi itu tidak boleh pidana berat, paling tinggi 1 tahun. Harus undang-undang pidana, undang-undang KUHP atau di luar KUHP seperti undang korupsi, pencucian uang, terorisme memang itu undang-undang pidana. Tapi kehutanan, perikanan, IT itu undang-undang administrasi. Tidak ada negara menghukum orang 10 tahun undang-undang administrasi itu. Kecuali Indonesia. Maka itu di Belanda kita, termasuk saya, disebut Stomhorn. Stomhorn dan anjing bloon. SH, S, Stom. H, Horn. Stom, bloon. Horn, anjing. Anjing bloon. Jadi saya di buku saya tidak ada SH-nya itu. Nama saja. Kembali ke topik diskusi, apa pendapat Pak Hadi Hamzah? Hoax. Ya. Hoax. Ya, itu bohong. Bohong tidak bisa dipidana. Kecuali memenuhi tadi, ada unsur pidana dipenuhi. Jahat, ya jahat. Saya sudah katakan tadi, tidak semua perbuatan jahat harus masuk hukum pidana. Dan semua masuk hukum pidana, tidak semua harus dituntut ke pengadilan. Ada bisa diselesaikan secara damai. Orang di mana sekarang melanda dunia restoratif justice. Gitu, Pak. Baik, Pak Hadi Hamzah. Sekarang saya kembalikan Pak Menteri. Nanggapin semua. Terima kasih atas masukannya semua. Yang pertama, saya ralat dulu. Saudara saya dari Papua. Itu Papuanya sudah aktif lagi. Saya yang mengaktifkan itu. Katanya tadi cuma Papua aja. Katanya nggak mau semuanya. Nah, jadi itu udah nggak masalah itu. Ya suara Papuanya udah muncul lagi. Udah. Kemudian memang Prof. Andi mengenai penghinaan itu sudah diturunkan. Itu hasil revisi yang kemarin. Tadinya
6 tahun, jadi orang bisa ditahan dulu. Karena juga banyak kasus, Pak. Ada 200 kasus lebih. Kemudian banyak yang masuk pengadilan, tetapi nanti putusannya oleh pengadilan itu cuma 3 bulan, 2 bulan. Jadi pasal ini pasal yang tidak efektif dan dianggap pasal karet tanda kutip. Itu waktu itu sempat dibahas mengenai masuk KUHP, tetapi keputusannya setelah dibahas dengan DPR ini tetap di sini, tetapi angkanya dikurangi menjadi 4 tahun dan karena di bawah 5 tahun jadi tidak bisa ditahan. Itu yang pertama. Kedua, bahwa ini dirubah menjadi delik aduan, Pak. Jadi harus ada yang mengadu dulu, jelas siapa yang mengadu, apa masalahnya dan lain sebagainya. Tadinya deliknya delik umum. Ya, makanya disebut banyak orang ini pasal karet. Alhamdulillah kita bisa selesai. Kemudian yang terakhir, rasanya kita semua sepakat, semua memberi masukan, dan Kominfo sendiri juga saya sampaikan kepada teman-teman, kepada siapapun, kalau hidup kita hanya untuk blokir-blokir saja ini capek, Bang. Ya, capek kita. Dan lagi banyak musuh. Iya kan? Banyak musuh. Betul, blokir diperlukan, tetapi untuk hal tertentu. Lebih kita kedepankan, ini sesuai dengan revisi Undang-Undang ITE juga yang baru pasal 40, itu lebih mengedepankan kepada sosialisasi literasi. Ini yang dilakukan oleh pemerintah. Karenanya kemarin ada deklarasi masyarakat anti hoax, pemerintah kami dukung. Kemudian nanti ada siapa lagi, kami dukung lagi. Dan kami meminta menghimbau, mengencourage lah, kepada semua komunitas untuk membuat semacam code of conduct atau kode etik bermedia sosial. Kalau semua komunitas bisa melakukan itu, ya insya Allah kita bisa memitigasi dampak negatif dari media sosial ini. Itu saja Bang Karni. Saya ucapkan terima kasih atas masukannya semua. Baik. Kebebasan pers yang merupakan bagian dari kebebasan berbicara dan berpendapat adalah sesuatu yang bisa menimbulkan hal yang baik, bisa juga menimbulkan hal yang buruk. Tapi tanpa kebebasan pers, yang ada hanya yang buruk. Albert Camus, sastrawan, wartawan, dan filosof Prancis, meraih Nobel. Kita ketemu IC yang akan datang. Bohong, kamu tukang bohong. Bohong, ku tak percaya. Bicaramu tegas selalu.